3 pekan setelah proses autopsi digelar, teka-teki penyebab kematian Lina akhirnya diumumkan polisi. Jumat 31 Januari 2020 kemarin, penyidik membacakan hasil visum pemeriksaan organ dalam hingga kemungkinan adanya racun di tubuh almarhumah. Setelah melewati proses panjang, penyidik menyimpulkan bahwa kematian Lina yang begitu mendadak pada 4 Januari 2020 lalu murni karena penyakit. Artinya, kecurigaan keluarga yang sempat membuat Teddy secara tidak langsung tersudutkan tidak terbukti sama sekali. Lebam di tubuh jenazah almarhumah yang menjadi awal kecurigaan Rizky Febian untuk meminta polisi menginvestigasi sebab kematian sang bunda pun disebut wajar oleh tim forensik. Dari hasil visum Retropertum atau autopsi didapat keterangan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Jadi saya ulangi, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan organ dalam ditemukan adanya gambaran penyakit darah tinggi yang kronis, hipertensi, batu pada saluran empedu, serta tukak lambung yang luas. Berdasarkan hasil pemeriksaan histopatologi, ditemukan adanya tukak lambung. Kemudian pada pemeriksaan toksikologi yang dilakukan oleh teman-teman dari laboratorium forensik, tidak ditemukan adanya zat beracun pada sampel dari korban. Kalau dari rumah sakit emang udah ada gambaran, karena dari rekam medis nggak ada yang namanya luka lebam atau itu nggak ada. Pembacaan hasil otopsi Jumat kemarin juga dihadiri langsung oleh Teddy yang datang dengan membawa buah hatinya Bintang. Mengaku lega dengan hasil otopsi, Teddy kembali menegaskan bahwa dirinya tak punya dendam sama sekali meski dalam berkas perkara ia dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Teddy juga mengaku sudah memaafkan Rizky sebagai pihak yang membuka polemik kematian almarhumah Lina. Teddy justru siap bertemu Rizky dalam rangka menuntaskan amanah mendiang istrinya terkait warisan yang diserahkan kepada Rizky dan Putri. Tidak ada, kalau saya sendiri nggak ada, udah memaafkan, malah emang saya sendiri mikirnya ya udahlah itu mah emang harus begitu aja. Dengan senang hati saya juga nanti mungkin ada pasti ketemu sama Aiki buat membicarakan yang emang tadi amanah yang dari almarhumah saya sampaikan itu kan emang pranikah itu ada harta. Bukan harta dibilangnya, Aiki nitipin dulu ke mamahnya gitu, sekitar 3-4 M itu dari hasil manggungnya Aiki, mungkin sebelumnya dari hasil ibaratnya nyanyinya Aiki dititipin ke mamahnya. Jadi almarhumah udah bilang ini bukan uang saya, jadi sebelum pranikah itu udah ada amanah yang emang kita harus balikin uang ini nanti. Kalau dilaporkan balik ya nggak apa-apa, itu kan hak dia. Toh di situ juga nggak mencantumkan nama, gitu kan. Ibaratnya kan kepengetahuan itu bukan berarti menuduh langsung siapa orangnya. Sejak awal, Teddy telah berusaha meyakinkan kalau dirinya bukan penyebab meninggalnya Lina. Tapi ia juga tidak bisa menghalangi Rizky agar tidak meminta polisi untuk mencari sebab kematian Lina dengan melakukan otopsi. Teddy juga tidak melawan ketika rumah kontrakannya disidak polisi dan mengambil sejumlah barang bukti termasuk CCTV. Dan kemarin semuanya terjawab sudah. Lina memang meninggal karena kehendak ilahi seperti yang dituturkan Teddy. Tapi ironisnya, Rizky selaku pihak pelapor justru tidak hadir saat hasil investigasi polisi atas laporannya diumumkan. Saat ini sih alhamdulillah Aiki juga baik, masih ada kontak kemarin, cuman ya terputus, mungkin Aikinya lagi sibuk aja manggung gitu. Jadi di luar itu yang simpang siur saya bilang ini masih ada SMS-an, masih adalah komunikasi juga. Ya tugas penyidik lah, nanti kita akan menyampaikan yang namanya SP2HP.
S2P ini menginformasikan kepada pelapor bagaimana kasus ini, perkembangan kasusnya. Nah, hasil inilah yang akan kita sampaikan nanti kepada pihak pelapor. Ya nggak masalah juga tidak hadir, ya, karena memang tugas kita dari penyidik menyampaikan hasil yang sudah kita lakukan kepada publik. Iki hadir kok. Ada kok. Ada, datang ke Bandung juga. Absennya Rizky pada acara penyampaian hasil otopsi terhadap Lina menyisakan sederet pertanyaan. Begitu bersemangat melaporkan kejanggalan kematian ibunya, mengapa Rizky justru menghilang ketika semua hasil penyelidikan polisi diumumkan? Benarkah Rizky tidak puas dengan hasil otopsi yang sudah disampaikan pihak kepolisian? Benarkah pengumuman hasil otopsi sempat tertunda karena Rizky menolak membubuhkan tanda tangan? Ya karena kesibukan aja. Bukan karena tidak terima. Ya. Udah ketahuan lah sekarang, jadi udah nggak simpang siur. Intinya dari pihak keluarga juga udah nggak ada begini begitu kan udah jelas kalau seperti ini. Kalau tidak mungkin tidak diadakannya seperti ini ya mungkin nanti akan menjadi masalah. Ada kecurigaan, ada kesuuzonan yang lain-lain. Ini udah jalannya, mungkin udah takdir, kita harus mengikhlaskan, kita harus legowo gitu. Ya Iki sendiri harus minta maaf ke ibunya, karena ya tahu sendiri kan otopsi itu nggak sembarangan kan, di sini dibelah sampai sini ya. Kalau saya sendiri sih nggak tega ya. Apa ya yang kira-kira membuat Rizky Febian tidak hadir langsung saat pengumuman dari polisi setelah membuat laporan hingga makam ibunya harus dibongkar dan diotopsi? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.